Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas buku yang saya terjemah. Buku ini ditulis oleh seorang ulama besar, namanya Imam An-Nawawi. Ya, panggilan masyhurnya adalah Imam An-Nawawi. Nama bukunya Riyadhus Shalihin. Perjalanan menjadi orang soleh. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang soleh? Maka di sini, di buku ini dicantumkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Aslinya, saudara-saudaraku, buku ini buku tentang hadis. Tetapi beliau punya metode yang sangat jenius, ya, bahwa setiap tema, setiap bab itu sebelum dirangkai hadis-hadis terkait, maka dihantarkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab tersebut. Insya Allah hari ini kita akan bahas halaman 190, bab 17, wajib taat terhadap hukum Allah. Wajib taat terhadap hukum Allah. Sahabat-sahabat tercinta, kalau kita baca Al-Quran, maka Al-Quran itu terdiri dari 3 hal yang sangat fundamental. 1, Al-Aqaid, berkaitan dengan masalah keyakinan, keimanan. Juga dibahas tentang keimanan, keyakinan yang keliru, yang salah, lalu diarahkan keyakinan yang benar itu seperti apa. Nah, Anda akan temukan di dalam Al-Quran itu Al-Aqaid. Yang kedua adalah Al-Qasas. Kita akan temukan di dalam Al-Quran kisah, riwayat, di mana riwayat-riwayat ini, kisah-kisah ini, baik kisah tentang tokoh orang yang soleh, para nabi, atau berkaitan dengan orang-orang yang pernah berkuasa tapi dimurkai Allah. Cerita tentang Fir'aun, tentang kaum Tsamud atau kaum Ad, dan seterusnya. Nah, itu Al-Qasas. Nah, yang ketiga Al-Ahkam. Di dalam Al-Quran itu berisi hukum, aturan, aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Sehingga kalau bicara hukum ini kaitannya dengan persoalan yang teknis, aplikatif, ya. Hukum warisan, hukum perceraian, hukum pernikahan, hukum hak anak asuh, anak yatim, pembagian zakat, dan lain-lainnya. Anda akan temukan di dalam Al-Quran itu Al-Ahkam. Nah, bab yang akan kita bahas adalah Al-Ahkam. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Prinsipnya adalah wajib taat terhadap aturan-aturan yang Allah telah tetapkan. Ini bab ada di halaman 190 dari buku yang ada di tangan saya ini. Ya, kita lihat bab wajib taat kepada hukum Allah. Diawali dengan mengutip ayat-ayat yang terkait. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Jadi menggunakan kalimat sumpah. Demi Tuhanmu. La yu'minun. Mereka tidak dikatakan beriman
hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Saudara-saudaraku tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada, sudah wafat 14 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan seperti yang tadi saya bacakan, An-Nisa ayat 65? Mereka tidak disebut sempurna imannya sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nabi Muhammadnya kan sudah tidak ada. Apa yang dimaksud menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berlapang hati menerima aturan-aturan yang pernah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketetapan-ketetapan beliau ini terangkum dalam hadis. Dan hadisnya itu harus sahih. Sumber ajaran Islam itu yang pokoknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita punya persoalan yang harus kita selesaikan, maka coba cari jawabannya dari Al-Quran. Kalau tidak ada ditemukan jawabannya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari sunnah-sunnah Rasul. Nah, ini yang disebut dengan mereka tidak dikatakan beriman sebelum engkau Muhammad dijadikan hakim, dijadikan pemutus perkara atas apa yang mereka perselisihkan. Jadi dalam kehidupan ini seringkali kita berbeda pandangan, berbeda faham, berbeda tinjauan. Allah telah menciptakan manusia itu dengan punya kemampuan berpikir. Dan kemampuan berpikir ini macam-macam. Fokusnya itu macam-macam. Jadi kalau kita datang ke pameran mobil, ya, macam-macam orang yang datang. Ada yang fokus ke penampilan mobil. Ada yang fokus ke lampu mobil. Ada yang fokus ke mesin, spek mesin. Ada yang fokus ke peredam yang ada di mobil itu. Jadi kalau orang melihat mobil, itu fokusnya beda. Ya, ada yang ke warna. Yang pertama kali dikomentari, warnanya bagus banget ya. Ya, itu lampunya. Nah, gitu. Ada juga yang, wah, itu bannya, gitu. Ada juga yang dia masuk ke dalam, ya. Dashboardnya, interiornya. Jadi yang namanya manusia, saudara-saudaraku tercinta, sangat berpeluang untuk berbeda pemikiran. Karena tinjauannya, fokusnya berbeda-beda. Ada kecelakaan, ada yang langsung fokus menyelamatkan orang yang kecelakaan. Tapi ada juga yang pertama kali dia lihat itu kondisi kendaraan, seberapa parah. Ada juga yang melihat jalan. Oh, ini mah jalannya, tikungannya. Oh, ini mah karena ada pasir, ada lubang gitu. Jadi ketika terjadi kecelakaan, ada orang yang fokus ke kualitas jalan, ada yang fokus ke kondisi kendaraan, tapi ada juga yang fokus ke bagaimana menolong orang yang mengalami kecelakaan. Gitu. Nah, jadi ini isyarat, saudara-saudaraku tercinta, bahwa sangat mungkin kita akan berbeda paham
kita berbeda pemikiran, kita berbeda tinjauan. Nah, kalau satu saat ada perselisihan hukum yang berkaitan dengan agama, ya, yang berkaitan dengan kehidupan yang harus diselesaikan dengan aturan agama, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka belum dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka, kita-kita ini, manusia yang beriman, menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, fima syajaro bainahum, atas apa yang mereka perselisihkan. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian setelah Nabi memutuskan perkara itu, mereka tidak merasa keberatan. Mereka menerima putusan itu, wa yusallimu taslima. Mereka menerima putusan itu dengan lapang hati, dengan sepenuh hati menerimanya. Nah, ini isyarat sekali lagi, ketika ada perselisihan-perselisihan dalam kehidupan dan itu butuh solusi dari agama, maka kita cari jawabannya dalam Al-Quran, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim yang memutuskan, maka cari dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya orang berselisih tentang warisan, ya, gitu. Ya, kalau kita orang Islam, kalau berselisih tentang warisan itu tinggal lari saja pada hukum waris Islam, gitu. Nah, setelah diputuskan dengan aturan warisan Islam, maka ciri kita ini orang yang beriman, ya kita terima. Jadi ada keluarga yang ingin harta warisannya dibagi rata, laki dan perempuan sama, gitu. Atau ibu bapaknya berwasiat, pokoknya kalau mamah meninggal, ayah meninggal, sudah saja harta itu dibagi rata. Nah, jadi si ayah dan bunda ini punya 3 anak, ya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Lalu si ayah bunda ini cerita, pokoknya kalau mamah meninggal, ayah meninggal, udah bagi rata aja. Nah, itu wasiat kan? Nah, berselisih. Kan dalam Islam mah 2 berbanding 1. Walidzakari mithlu hadzil untsayain. Laki-laki itu dapat 2 kali bagian perempuan. Terjadi perselisihannya apa? Karena ini wasiat kan? Nah, gitu. Maka kita cari jawabannya. Jawabannya apa? La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat yang sah kalau berkaitan dengan warisan. Jadi itu dianulir. Jadi misalnya, ya, ada orang tua yang berwasiat, kalau mamah meninggal, nanti hartanya dibagi rata. Nah, itu wasiat kan? Tapi kaitannya dengan harta warisan. Dibagi rata wasiat teh. Anak-anak berselisih. Ini kan si mamah bilangnya bagi rata. Ya. Oh, enggak dong. Ya. Di Quran juga laki-laki 2 berbanding 1. Nggak bisa bagi rata begitu. Nah, itu kan berselisih. Nah, sok cari jawabannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la wasiyata liwarith. Jadi tidak sah wasiat yang berkaitan dengan warisan. Berarti apa? Dianulir. Berarti dianggap tidak ada wasiat. Jadi gimana? Berlaku hukum walidzakari mithlu hadzil untsayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Nah, ketika turun aturan itu, maka la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ciri bahwa kita punya iman setelah mendapatkan keputusan dari Allah dan Rasul, kita menerima dengan lapang hati.
Ada satu riwayat, saudara-saudara sekalian. Zaman Rasulullah SAW, ada suami istri. Mereka bahagia, punya anak, lucu-lucu anaknya itu. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan indah. Satu saat, ada seorang nenek-nenek bertemu sama mereka. Jadi, suami istri yang masih muda lah, anaknya masih balita gitu, masih kecil-kecil. Si nenek itu mengatakan, "Hei, ini istri kamu?" "Iya, Nek." "Demi Allah, saya sudah pernah menyusui kamu dan kamu." Sambil nunjuk kepada si suami dan istri itu. "Kalian ini saudara sepersusuan." Saudara-saudaraku sekalian, kan saudara sepersusuan itu tidak boleh menikah. Jadi orang yang disusui oleh perempuan yang sama. Jadi zaman dulu itu ada suatu kebiasaan bahwa anak itu disusukan kepada orang lain. Ya. Itu sebuah tradisi di mana ketika si ibu itu ASINYA sedikit, maka ada ibu-ibu yang ASINYA berlimpah. Nah, diserahkan untuk diberi minum, diberi ASI, dan diberi upah. Nah, suami istri ini ketika bayinya ternyata disusui oleh ibu yang sama. Gitu, ya. Lalu si suami tadi datang ke Nabi SAW. "Ya Rasulullah, ada seorang nenek, seorang ibu yang udah sepuh, dia bersaksi atas nama Allah bahwa saya dan istri saya itu saudara sepersusuan. Kami hidup rumah tangga dengan bahagia ya Rasulullah. Kami punya anak." Apa jawaban Nabi? "Kan kamu udah tahu hukumnya. Kan kamu sudah tahu hukumnya." Jadi maksudnya apa? Kan udah clear, udah jelas. Saudara sepersusuan itu tidak boleh menikah. Maka mereka dengan berat hati berpisah, bercerai. Ya. Karena kalau dipaksakan terus ya mereka statusnya jadi perzinahan. Karena tidak sah. Mereka bercerai. Nah, mereka, teman-teman, satu sama lain, suami istri ini saling mencinta. Tapi karena udah tahu hukumnya dan tahu belakangan bahwa mereka itu saudara sepersusuan, mereka terima. Walaupun harus berpisah dengan berat, mereka terima. Nah, inilah yang disebut dengan la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi kita kudu mengasah diri, melatih diri. Sekiranya ada ucapan dan perilaku kita yang bertentangan dengan agama, terus baru tahu, oh itu teh nggak boleh, ya sudah tinggalkan. Kenapa? Karena di buku ini dicantumkan ayat berikut, surat An-Nur ayat 51. Kalau tadi kan An-Nisa ayat 65. Teman-teman yang punya buku ini di halaman 190 ya, di 190. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, ini penguat. Apabila diajak kepada Allah dan Rasul untuk agar Rasul itu memutuskan suatu perkara di antara mereka, maka orang-orang beriman itu hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu orang yang kalau berbuat, kan boleh jadi orang berbuat kesalahan itu karena tidak tahu, benar nggak sih? Jadi karena tidak tahu gitu ya, oh itu tuh salah, nah gitu ya.
Oh, itu teh keliru. Nah, mereka langsung tinggalkan kekeliruan itu dan langsung mereka bilang sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi mental orang beriman itu kalau ternyata salah, ya, urusan apapun, misalnya saya sholat nih, takbirnya tuh begini, Allah nih, Anda yang di mana, yang di YouTube atau Instagram akan melihat bagaimana gerakan sholat saya. Ada orang yang kalau takbir tuh gini, Allah gitu kan. Jadi dia keluar dari bahu takbirnya tuh, terlalu melebar gitu kan, Allah. Nah, ini kan salah sebenarnya. Lo ada yang ngasih tahu, coba kamu lihat ya, ada buku Sudah Benarkah Sholatku. Nah, di situ ada kata-kata rofa'a yadaihi hatta hadwa mankibaih. Jadi takbir yang benar tuh bukan begini, saudara-saudara, tetapi sejajar bahu, ya. Nah, jadi yang takbir yang benar tuh begini, sejajar bahu. Boleh sejajar, jadi si jari-jari itu sejajar bahu. Boleh juga ada hadis yang mengatakan ibu jari di bawah telinga. Jadi boleh begini, boleh Allah, ya. Nah, di bawah telinga, ya, begini. Boleh juga Allahu Akbar. Nah, misal saya dulu takbirnya begini, Allah, gitu kan. Nah, begitu diberitahu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bukan gini, tapi aku mah dari kecil udah begitu. Nah, berarti Anda mempertahankan suatu yang salah. Udah tahu salah dipertahankan. Aku mah ya dari kecil udah begitu. Ya, kalau memang ada dalilnya nggak apa-apa. Masalahnya saya takbir begini teh nggak ada keterangannya. Salah ini takbir kayak begini. Takbir yang benar itu agak merapat ke sini. Nah, ini yang benar nih, ya kan? Gitu. Nah, atau agak di bawah telinga. Tapi pokoknya mau di bawah telinga, ya, ataupun sejajar bahu, semuanya di wilayah bahu, gitu loh. Ada orang yang kalau takbirnya begini, terlalu keluar bahu. Begitu dikasih tahu, dia jawabnya apa? Aku mah dari dulu juga begini. Nah, itulah yang dikatakan orang beriman itu kalau diberitahu dan yang baru, pengetahuan yang baru itu jelas dalilnya sahih, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, gitu, ya. Nah, makanya wajib taat terhadap hukum Allah itu artinya bila ada perilaku kita yang salah karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, ya, maka sami'na wa ata'na, segera berubah, gitu. Segera tinggalkan yang salah itu. Kami dengar dan kami taat, gitu, ya. Nah, ini dua ayat yang jadi pengantar di buku Riyadhus Shalihin, bab wajib taat terhadap hukum Allah, di mana pengantarnya ada di surat An-Nisa ayat 65 dan surat An-Nur ayat 51. Sekarang kita memasuki hadis ke 168. Jadi ciri khas dari kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, setiap bab dihantarkan dulu dengan ayat-ayat Quran, baru setelah itu masuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor atau hadis ke 168. Maksudnya yang ada di buku ini ya teman-teman, yang buku yang saya terjemah, gitu. Karena boleh jadi Riyadhus Shalihin, karena Riyadhus Shalihin diterjemah oleh banyak orang, gitu loh. Nah, salah satunya adalah saya mencoba menerjemahkan dengan metode baru yang belum dilakukan oleh penerjemah-penerjemah yang lain. Metode yang saya lakukan adalah per makna, ya. Jadi satu hadis yang panjang, per makna diambil supaya kita bisa merenungi setiap makna itu. Abu Hurairah berkata, "Lamma nuzilat ala Rasulillah." Kata Abu Hurairah, ketika turun
Surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menyatakan atau menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, pasti Allah memperhitungkan perbuatan itu. Jadi ketika turun ayat ini, ya, surat Al-Baqarah 284, milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Bila kamu menampakkan sesuatu, au tukhfuh, atau kamu menyembunyikan sesuatu. Kan yang kalau tubduhu mah ditampakkan, bisa berupa ucapan, bisa perbuatan, kan gitu. Au tukhfuh, atau ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisabnya. Ketika turun ayat ini, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Ayat ini membuat para sahabat merasa berat. Fa'atau Rasulullah, lalu mereka mendatangi Rasul. Jadi ketika turun ayat ini, sahabat merasa berat karena apa yang tersembunyi saja akan dihisab, ya. Lalu mereka mendatangi Rasul. Tsumma baraku ala rukbi, sampai mereka bersimpuh di atas lutut mereka lalu berkata. Jadi mereka memohon kepada Nabi sambil berlutut. Ayyu Rasulullahi kullifna minal a'mali ma nutiq. Ya Rasulullah, kita telah dibebani melakukan amalan-amalan yang kita semua tidak sanggup melakukannya. Jadi kata sahabat sambil berlutut di depan Rasul, ya Rasulullah, kami diberi beban amal yang tidak sanggup kami laksanakan. As-salatu wal jihad was-siyam was-sadaqah. Kami telah dibebani melakukan amalan-amalan yang sanggup kami lakukan. Seperti sholat, jihad, saum, sedekah. Itu sanggup kami lakukan. Tapi waqad unzilat alaika hadhil ayatu wala nutiquha. Sungguh telah turun ayat yang barusan saja turun, yaitu Al-Baqarah 284, dan kami berat melakukannya. Jadi kata sahabat, begitu turun surat Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Ya, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan, Allah akan menghisabnya. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Hal itu membuat para sahabat merasa berat. Lalu baraku ala rukbi, mereka datang ke Nabi dan duduk berlutut. Ayyu Rasulillahi kullifna minal a'mal ma nutiq. Ya Rasulullah, kami telah dibebani melakukan amalan yang insya Allah kami bisa melakukannya, yaitu sholat, jihad, saum, sedekah. Tapi begitu turun ayat ini, manutiquha, kami sepertinya berat untuk melakukannya. Ya, kenapa berat untuk melakukannya? Karena di ayat itu ada kalimat, mau kamu tampakkan, mau kamu sembunyikan, akan dihisab. Kenapa berat? Karena apa yang terfikir dalam pikiran kita, terlintas, apa yang ada di hati kita, itu bakal dihisab. Para sahabat mengatakan, aduh, ini berat sekali. Qala Rasulullah, Rasul menjawab, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa aswaina? Apakah kamu datang kepadaku untuk berkata seperti umat terdahulu
Yahudi dan Nasoro yang mengatakan, kami dengar dan kami langgar? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Harusnya kamu mengatakan, kami dengar, kami taat, ampuni ya Allah kami, dan kepada Engkau kami akan kembali. Jadi kata Nabi begini, kamu jangan mengatakan, aku nggak mampu. Katakan, saya dengar, saya taat, ampuni ya Allah. Nah, artinya Nabi memberikan satu arahan, sangat mungkin ada amalan-amalan yang bagi orang tertentu berat, bagi orang tertentu tidak berat. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang yang kalau puasa itu berat. Berat banget. Karena memang dia itu makannya kuat banget. Ya. Gitu. Baru bangun tidur, udah makan buras sama roti. Ya. Jam 7 nasi kuning sama kupat tahu. Ya. Jam 8 sudah makan mie kocok kan gitu. Orang kayak begitu berat untuk puasa. Tapi boleh jadi dia itu berat puasa, tapi bagi dia mah sholat tahajudnya gampang. Jadi dia mah jam 3 teh bangun gitu loh. Nah, bagi orang ini puasa itu berat, tapi tahajud ringan. Tapi bagi si B, ini si A nih, bagi si B, tahajud tuh beratnya luar biasa. Ya, susah gitu bangun jam 3. Tapi kalau menahan lapar, dia bisa. Makanya ada orang yang kuat di tahajud, lemah di puasa. Ada yang kuat di puasa, lemah di tahajud. Ya. Ada yang kuat di sedekah, dia mah kalau bicara sedekah mah dermawan. Tapi kurang rajin ibadah-ibadah sunnah. Jadi kalau sholat cuma wajibnya aja. Nggak pernah rawatib begitu. Tapi sedekahnya kuat. Nah, ada orang yang rawatib semua tahajud gitu ya. Tapi agak pelit ya. Kalau mau sedekah teh mikirnya lama. Jadi, kata Nabi, yang penting kamu terima aja dulu. Kalau ada hukum Allah itu terima, ya. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka, ya Allah kami mohon ampun. Sekiranya ada amalan-amalan yang belum kami bisa lakukan dengan baik. Wa ilaikal masir, dan kami yakin ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Jadi ini isyarat ada orang yang begitu turun ayat yang mengatakan kami akan hisab yang lahir dan batin. Nah, bagi kelompok ini berat. Makanya dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah bisa melaksanakan amalan-amalan seperti sholat, puasa, jihad, sedekah. Tapi mengamalkan surat ini mah berat ya Rasulullah. Bagaimana kami harus dihisab apa yang ada di pikiran dan hati kami? Apa kata Nabi? Apakah kamu akan berkata seperti umat terdahulu, Yahudi dan Nasoro, ketika nabinya menjelaskan, mereka bilang sami'na wa asoina, kami dengar dan kami langgar. Kenapa kamu tidak mengatakan sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar, kami taat, ghufranaka, ampuni sekiranya kami tidak bisa melakukan secara sempurna, wa ilaikal masir. Jadi saudara-saudaraku tercinta, manusia mah nggak ada yang sempurna, ya, nggak ada gitu loh. Ada seorang suami di mata istri nama nggak pernah ibadah standar gitu loh. Si ayah mah cuma sholat, wungkul, nggak pernah rawatib, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha. Nah suami nanti. Tapi ini suaminya, dia punya 50 karyawan, ya. Jadi dia selalu muter otak. Ya, bahkan stres. Gimana supaya usahanya jalan dan 50 karyawan ini bisa tetap survive, mendapatkan gaji, bonus dan yang lain. Coba Anda lihat. Ya, jadi ada seorang suami, ibadahnya standar. Apa tuh? Cuma sholat yang wajib saja.
Rawatib nggak pernah. Duha apalagi. Tahajud nggak pernah. Wajib aja. Sampai istrinya komen, si ayah mah sholatnya cuma wajib we wungkul. Nah, cuma wajib aja. Tapi tahu nggak? Jangan-jangan suaminya ini masuk surga lebih dulu dari istrinya. Emang istrinya mah duha rajin, saum Senin Kemis rajin, tahajud rajin, wah segala. Tapi ibadahnya di situ aja gitu. Sementara suaminya ibadahnya standar, cuma yang wajibnya saja. Namun ada ibadah lain yang tidak diketahui istrinya. Apa ibadahnya? Dia berjuang bagaimana usahanya bisa survive. Usahanya bisa bertahan. Karena si suami itu memikirkan, aku punya 50 karyawan. Mereka harus tetap makan. Mereka harus bisa menyekolahkan anak-anaknya. Mereka harus bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi ternyata si suaminya itu hampir 24 jam memikirkan supaya si karyawannya bisa hidup. Nah, kalau dilihat lahiriah, kan lebih banyak amalan istrinya, bener nggak sih? Kenapa? Istrinya mau duha, baca Quran, tahajud, Senin Kemis, Daud, majelis taklim gitu. Kalau di mata lahiriah kita banyakkan istrinya, bener nggak sih? Tapi boleh jadi di hadapan Allah amalan suaminya lebih banyak dari istrinya. Kenapa? Karena si suaminya memikirkan 50 karyawan bagaimana bisa tetap mendapatkan nafkah. Jadi otaknya diperas, mental emosinya diperas supaya bisa bertahan perusahaannya demi 50 karyawannya. Nah, makanya saudara-saudaraku tercinta, saya katakan orang itu ya tidak ada yang sempurna di mata kita. Tapi di mata Allah. Nah, makanya kita mengatakan sami'na wa ata'na. Saya iman, saya taat. Ampuni saya ya Allah. Karena boleh jadi ada amalan-amalan yang tidak bisa saya lakukan. Jadi kata Nabi, kamu nggak usah banyak ngeluh. Oh ini berat, oh itu. Pokoknya kamu terima saja. Amalkan apa yang kamu mampu. Lalu kamu katakan, ampuni ya Allah. Sekiranya aku tidak bisa sempurna melakukan ibadah itu dan ibadah ini. Berarti kita kudu berjuang menyempurnakannya dengan hal-hal lain gitu. Ya? Ya nggak sih? Nah gitu. Ada guru nih. Sebenarnya si guru ini ibadahnya biasa aja. Cuma sholat wajib saja. Tapi dia sangat bertanggung jawab kalau ngajar. Sampai detil satu persatu muridnya itu dia tahu potensi-potensinya. Nah kan berarti boleh jadi amalan Pak Guru ini lebih banyak pahalanya di sisi Allah dibanding dengan amalan istrinya. Benar nggak sih? Nah gitu. Jadi ginilah. Yang paling tahu amalan seseorang itu hanyalah Allah. Maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya Allah, gufronaka, ampuni kami. Sekiranya kami tidak sempurna melaksanakan ajaranmu. Makanya, falamma qtara'ahal qaum wa dzallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala athariha. Setelah sahabat-sahabat itu membacanya dan tidak bisa berucap apapun setelah Nabi mengatakan, kamu jangan mendengar lalu kami maksiat, kami langgar. Katakan, kami dengar, kami taat. Lalu kamu minta ampun sama Allah kalau kamu belum sempurna. Maka turun ayat berikutnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sebenarnya ini lagi bercerita tentang urutan turunnya ayat, di mana ayat yang pertama itu dianggap berat kalau dilaksanakan, lalu turun ayat berikutnya ya, Al-Baqarah 285 yang mengatakan bahwa yang penting kami dengar, kami taat, kami mohon ampun. Falamma fa'alu dzalika. Nah, lalu turun lagi
Ya, dikuatkan lagi. Fa'anzalallahu azza wa jal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban pada seseorang kecuali sesuai kadar kemampuannya. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Maka baginya kebaikan kalau dia milih kebaikan. Baginya keburukan kalau dia milih keburukan. Jadi intinya adalah, saudara-saudaraku tercinta, kita wajib taat kepada Allah dan Rasul kembali kepada kadar kemampuan kita. Ya, kadar. Taatlah bahwa sholat itu sambil berdiri. Tapi kalau Anda mampunya duduk, ya duduk saja. Gitu kan? Ya nggak sih? Nah gitu. Jadi Islam itu agama yang bisa diamalkan oleh siapapun. Karena selalu ada ketentuan yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah lagi. Sholli qa'iman, salat kamu sambil berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu nggak mampu, fa qa'idan, duduk aja. Fa illam tastati' fa ala janbin. Kalau kamu tidak mampu duduk, sok sambil berbaring. Berisyarat saja. Ini artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan manusia. Ya, di luar kemampuan manusia. Berhaji itu wajib. Rukun Islam. Tapi pada saat kita ini tidak ada rezeki untuk berhaji, gugur itu kewajiban. Gugur itu kewajiban. Ya, gitu. Sholat itu wajib. Tapi ada orang yang mengalami demensia. Mengalami penurunan daya ingat. Sampai dia tidak ingat lagi bacaan-bacaan sholat. Maka gugur kewajiban sholat. Termasuk juga ada orang yang karena faktor umur, dia pikun. Pikunnya cukup berat sampai dia tidak tahu lagi jadwal waktu sholat. Bahkan tidak hafal lagi doa-doa sholat. Gugur itu kewajiban. Itulah saudara-saudara sekalian. Islam itu agama yang sangat-sangat mudah diaplikasikan. Makanya di hadis terakhir di sini dikatakan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau berikan beban yang tidak kami bisa laksanakan. Ya Allah, jangan engkau berikan satu kewajiban, satu ujian yang tidak bisa kami selesaikan. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Tapi ujungnya apa? Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, cintai kami. Ya. Anta maulana, engkau pelindung kami. Fansurna alal qaumil kafirin. Nah, ini sebenarnya teman-teman membahas tentang surat Al-Baqarah 284, 285, 286. Sebenarnya di mana hadis-hadis ini bercerita tentang kita wajib taat kepada Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Tapi Allah Maha tahu. Semua orang itu punya kadar kemampuan yang berbeda. Maka kita dengar, kita taat, kita mohon ampun. Sekiranya dalam pelaksanaan perintah Allah itu tidak bisa kita lakukan secara sempurna karena keterbatasan manusiawi. Saya seringkali mengatakan kepada teman-teman semua, kita sedang membangun masjid peradaban di Jatinangor, pesantren mahasiswa. Saya bilang, kalau Anda ada rezeki 100.000, sedekah 100.000. Ternyata Anda oleh Allah diberi rezeki banyak. 1 juta, 1 juta. 10 juta. Tergantung. Allah Maha tahu kadar kemampuan Anda. Pak Am, saya mah cuma bisa sedekah 10.000. 10.000. Ya. Saya mah nggak bisa. Angkat kedua tangan Anda. Doakan. Itu dalilnya ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan kita. Ya. Kita tidak bisa membela Palestina. Ya, minimal produk-produk yang jelas-jelas mendukung Zionis jangan Anda beli. Banyak alternatif, ya.
Beli kopi, ya. Banyak kan alternatif kopi yang sama saja enaknya. Tapi Anda kekeh gitu, ya. Beli produk kopi yang jelas-jelas dia mendukung Zionis. Haram hukumnya. Artinya apa? Lakukan yang kita bisa, gitu loh. Tapi Pak Aam, saya punya warung. Saya jualan produk-produk Zionis. Terus gimana? Ya habiskan dulu. Nah, nanti jangan jualan lagi yang produk Zionis. Cari yang produk-produk yang lokal juga udah bagus kok. Ya, gitu. Air mineral tuh. Udah jelas-jelas ada yang mendukung Zionis. Banyak tuh air mineral yang produk orang Indonesia. Begitu, ya. Simpel sebenarnya. Lakukan apa yang Anda bisa gitu. Ya nggak? Daging ayam gitu. Apa sih daging ayam mah sama aja. Tinggalkan itu. Ya. Yang jualan ayam bari mendukung Zionis. Beli saja. Banyak itu ayam mah gitu-gitu juga. Yang Anda beli itu kadang-kadang adalah prestise kan gitu. Kopi tuh karena prestise kan gitu. Kopi mah banyak yang produk Indonesia murni juga kan gitu. Nah, itu contoh bahwa kita ini lakukan apa yang kita bisa gitu. Ya. Ini perang, saudara-saudara. Perang ekonomi. Ya. Kalau umat Islam konsisten aja tidak membeli produk Zionis untuk mengamalkan hadis ini, ya, ayat ini, 2,5 triliun per hari mereka rugi. Bikin setahun itu, kolaps. Tapi kadang-kadang orang Islam suka istilahnya itu anget-anget tai ayam. Tahu anget-anget tai ayam? Kalau lagi anget, ya gitu. Nanti, ya, sebulan kemudian normal lagi. Nah, itu masalahnya. Kurang konsisten, ya. Nah, jadi hadis ini sangat kontekstual dengan masa sekarang. Ya, masa sekarang gitu. Ini lagi perang, ya. Perang ekonomi, gitu. Sekarang banyak UMKM yang gulung tikar. Ya karena orang Indonesia lebih bangga dengan produk luar. Ya nggak sih? Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu mah wujud yang nyata dari apa yang harus kita lakukan. Oke? Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.